Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran Quran Surat At-Tin dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dipermudah. Amin. Baik anak-anakku semuanya, untuk pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 ini dengan kompetensi dasar 1. Memahami makna Quran Surat At-Tin dengan baik dan tartil. 2. Membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. 3. Menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang terakhir, menunjukkan hafalan Quran Surat At-Tin dengan lancar. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis makna Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, menganalisis kandungan Quran Surat At-Tin dengan benar. 3. Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang keempat, membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kelima, menulis kalimat-kalimat Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang keenam, menunjukkan hafalan Quran Surat At-Tin dengan lancar. Anak-anakku semua, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar 1 dan 2 itu gambar apa? Benar, gambar 1 adalah gambar buah tin. Gambar 2 adalah gambar buah zaitun. Mari sebelum mulai belajar, kita baca Quran Surat At-Tin. Membaca Surat At-Tin dimulai dengan isti'adzah dan basmalah serta dibaca dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Coba cermati bacaan Quran Surat At-Tin berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Selanjutnya, makna surat At-Tin. Al-Quran memiliki 114 surat. Surah At-Tin adalah surah ke-95, terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah, karena surat At-Tin turun di kota Mekah. Nama At-Tin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya buah tin. Makna kandungan yang terdapat dalam surah At-Tin. Ayat yang pertama, Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, yang kedua, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, yang ketiga, dan demi negara Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat yang 7, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Sudah itu, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Jadi makna kandungan surat At-Tin pada ayat pertama, Allah itu bersumpah dengan menyebut buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaat. Menurut sebagian ahli tafsir, tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus. Buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Zaitun juga diartikan sebagai Baitul Maqdis yang terletak di Baitul Maqdis. Makna yang kedua dari Quran surat At-Tin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut nama gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia dengan tinggi 2285 meter. Di tempat inilah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makna kandungan dari surat At-Tin ayat ketiga, yaitu kota yang aman adalah
kota Mekah. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kota ini pula lahir Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna kandungan surat Ad-Din yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sempurna, baik jasmani maupun rohani, dan dilengkapi dengan akal dan nafsu. Lanjut, untuk makna kandungan dari surat Ad-Din ayat kelima, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Terus yang keenam, makna dari surat Ad-Din yaitu orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Terus pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Selanjutnya ayat yang ke-8, tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perbuatan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya hakim yang adil. Itu makna dari Quran surat Ad-Din. Semoga kita bisa memahami isi kandungan dari surat Ad-Din. Apa pengamalan surat Ad-Din tersebut? Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari surat Ad-Din yaitu 1. Bersyukur dan introspeksi diri. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beramal soleh. Yang keempat, kerjasama. Yang terakhir, saling mengingatkan. Begitu, semoga setelah kita belajar surat Ad-Din, makna kandungan dari surat Ad-Din kita bisa mengamalkannya. Terus yang selanjutnya yaitu tentang menulis surat Ad-Din. Di antara manfaat menulis Quran surat Ad-Din atau manfaat menulis Al-Quran adalah melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri. Teknik penulisan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab menjadikan koordinasi dua bagian otak semakin baik. Gerakan menulis huruf dari kanan ke kiri dan meletakkan harokat dari atas ke bawah didominasi oleh otak kanan. Menghafalkan surat
At-Tin. Bagaimana sih cara menghafal Quran At-Tin biar mudah, cepat? Nah, cara mudah menghafal, mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah secara meminta kepada ayah atau ibu atau siapapun yang ada di rumah untuk menyimak hafalanmu ayat 1, 2, dan 3 sekaligus sampai mahir. Dan apabila sudah mahir, sudah hafal, bisa lanjut ayat berikutnya. Begitu anak-anakku, cara menghafal Al-Quran. Sudah ada gambaran ya? Oke, nanti Pak Guru akan kasih contoh cara menghafal per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Begitu cara menghafal Al-Quran per ayat, diulang-ulang berapa kali? Ya, 5 kali ya. Di ayat 1 sudah hafal, boleh 5 kali, 10 kali, sampai benar-benar kalian hafal. Silahkan kalian coba mulai dari ayat 1. Jika sudah lancar, ayat 2 sampai ayat terakhir. Begitu. Terima kasih. Mungkin pelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan hari ini tentang Quran At-Tin cukup. Semoga kita semua bisa memahami makna Quran surat At-Tin, bisa membaca Quran surat At-Tin, bisa menulis dan menghafalkannya. Terima kasih. Dari Pak Guru cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.